Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raditya Sulistya Putra dari mahasiswa BEC jurusan Manajemen Bisnis. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas akhir CAU, yaitu bedah bisnis. Dan bisnis yang saya bedah adalah DOSPICES. Oke, di sini saya akan menjelaskan apa itu DOSPICES. DOSPICES adalah healthy dry wrap atau bubuk tabur berbahan dasar alami yang diformasikan untuk gaya hidup sehat. Produk ini tanpa MSG, tanpa pengawet, dan rendah sodium. Jadi cocok banget buat yang suka gaya hidup sehat dan juga awet, cocok untuk dikonsumsi sehari-hari ya. Jadi dry wrap ini digunakan dengan cara langsung ditaburkan ke makanan seperti daging ayam, daging ikan, tempe maupun sayuran sebelum diolah. Oke, jadi langsung saya masuk ke materi yang pertama, yaitu adalah problem solving dan juga target pasar. Oke, yang pertama target pasar untuk ini sudah jelas, yaitu adalah member gym, atlet amatir, yang orang-orang yang fokus pada protein tinggi, dan juga ada gym dan fitness community. Dan untuk rentan usianya itu usia 20 sampai 40 tahun, dan juga yang peduli akan makanan sehat dan gizi. Untuk problem solvingnya, ada orang yang sulit konsisten diet karena bosan pada merasa makanan yang hambar, yang gitu-gitu aja, kayak dada ayam yang mungkin hambar karena tanpa bumbu ya. Terus untuk masak sehat ribet dan butuh waktu lama. Jadi kalau pakai ini kan tinggal tabur-tabur aja terus tinggal dimasak, itu gampang banget. Oke, langsung aja masuk ke materi selanjutnya, yaitu produk. Produk DOSPICES Healthy Dry Wrap ini adalah bubuk tabur kering tanpa minyak yang bisa dimasak dengan cara grill, roasted ataupun air fryer ya. Untuk kelebihannya ada 3 yang akan saya bacakan. Yang pertama adalah konsep healthy tanpa MSG dan lebih rendah garam. Jadi masuk ke tren hidup sehat yang lagi ngetren di masa ini ya. Yang kedua ada bentuk dry wrap itu praktis, tahan lama. Terus multifungsi juga kan, karena bisa digabungin ke ayam, ikan, atau sayur ataupun tempe gitu-gitu ya. Untuk target pasar jelas yang udah saya sebutin tadi. Jadi bisa ke healthy lifestyle, bisa ke orang-orang yang diet ataupun orang-orang yang gym untuk membantu mereka bulking ya. Untuk kekurangan mungkin karena ini untuk orang-orang yang diet yang untuk mengurangi garam ya. Jadi juga mungkin rasanya dianggap kurang nendang oleh lidah pasar umum yang lebih suka dengan rasa yang asin yang menonjol. Yang pertama. Yang kedua juga varian itu masih sedikit. Jadi yang saya tahu itu cuma ada rendang, ayam bawang original, dan seasoning ya. Terus juga untuk saran dari saya, bisa mendapatkan varian rasa ya. Jadi kayak tambahin rasa barbecue, rasa Korean spicy, ataupun rasa sambal mata dan lain-lain gitu ya. Untuk yang kedua itu ada price. Price itu segmentasi harga. Segmentasi harganya itu menengah ke atas ya. Untuk kelebihannya, harga premium, bisa mencerminkan kualitas dan bahan alami. Yang kedua, margin relatif lebih besar dibanding bumbu biasa. Untuk ketiga, cocok untuk pasar online kayak Shopee ataupun Tokopedia. Untuk kekurangannya, yang pertama, tidak kompetitif dibanding bumbu saset mass market yang lain, karena banyak juga ada beberapa yang lebih murah dari DOSPICES ini. Untuk yang ketiga itu konsumen sensitif harga, bisa ragu mencoba, karena biasanya konsumen itu lebih mementingkan harga dibandingkan kualitas ya guys ya. Untuk yang ketiga, untuk saran yang saya berikan itu buat 2 ukuran, bisa membuat 2 ukuran kayak trial size ataupun pakai reguler ya. Dan yang kedua, saran dari saya adalah membuat paket bundle. Jadi kayak misalnya beli 3 lebih murah daripada beli 1. Nah, jadi gitu. Oke, jadi sekarang kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu place atau distribusi. Untuk place, salurannya potensial ya, karena dia udah bisa ada di Shopee, Tokopedia, Instagram, TikTok Shop, Game Store, ataupun Healthy Store. Untuk kelebihannya, online memudahkan edukasi produk, bisa langsung target niche market. Biaya distribusi juga relatif rendah. Untuk kekurangannya, persaingan ketat di marketplace. Ongkir bisa terasa mahal untuk produk ringan. Yang ketiga juga belum masuk pasar offline luas ya. Untuk saran dari saya, mungkin bisa masuk ke toko sehat
masuk ke toko sehat, gym, catering diet, ataupun titip di jualan UMKM, frozen food, atau ayam panggang. Lanjut ke materi keempat, itu adalah promosi atau promotion. Untuk kelebihannya, konten mudah diviralkan karena ada resep before after diet gitu-gitu, dan cocok untuk TikTok dan Reels. Bisa kolaborasi juga dengan food vlogger atau fitness influencer. Untuk kekurangannya, mungkin perlu konsisten konten edukasi, promosi tanpa storytelling, kurang menarik. Endorse influencer juga butuh biaya. Untuk saran konten dari saya, kayak misalnya masak enak tanpa rasa bersalah, atau ayam diet tapi tetap gurih. Atau edukasi bedanya dry rub versus bumbu tabur. Itu mie instan. Oke, yang kelima kita masuk ke people. Untuk kelebihannya, konsumen loyal jika cocok, resep order tinggi. Atau yang kedua, komunitas sehat mudah dibangun. Terus selanjutnya, brand bisa kuat, lebih personal branding owner. Untuk kekurangannya, pasar niche, tidak semua orang customer butuh edukasi dan komunikasi intent juga. SDM harus paham produk Colgate. Untuk saran dari saya, membangun komunitas kayak WhatsApp atau Instagram, dan adminnya paham nutrisi dan masakan sehat. Mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.